Halo, suaranya kedengeran, Mbak Intan. Oh ya, Oke, ini udah ya. udah, udah ya. Oke, sip. Halo, selamat sore Sobat Breeder dan Insan Brilian. Selamat datang di Education Series BRI Dana Reksa Sekuritas. Education Series ini menyajikan webinar reguler mulai dari perencanaan keuangan, kemudian juga ada pengenalan berbagai macam instrumen investasi, ya, ada saham, ada reksadana, kemudian ada obligasi juga, kemudian pengenalan juga penggunaan aplikasi dan fitur-fitur yang ada di Braze ya, baik Braze yang Pro maupun juga Braze yang Easy, sampai ke metode analisa untuk trading. Kalau sobat traders yang sukanya trading atau yang sukanya investing itu juga dibahas ya. Semua disajikan dengan lengkap bersama narasumber yang pastinya kompeten nih di bidangnya. Perkenalkan, saya sendiri Cut Intan sebagai host ya pada sore kali ini. Nanti saya enggak sendiri nih, ada rekan saya yang bernama Kang Toto Andrianto. Beliau sebagai Bridge Advisor di cabang Bandung yang pada sore kali ini menjadi sebagai narasumber kita ya untuk market update dan juga nanti kita juga bahas aplikasi Braix. Oke, sebelum sesi dimulai, saya akan membacakan sedikit ini ya peraturan dalam mengikuti kegiatan webinar ini. Hmm, Diharapkan Sobat Breeders itu menggunakan nama lengkap ketika join, kemudian juga menjaga ketertiban selama webinar berlangsung. Nanti juga Sobat Breeders bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung ataupun juga melalui kolom chat gitu ya. Kemudian dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan. Oke, jadi itu ada beberapa hal yang mungkin harus kita patuhi bersama-sama ya. Pada webinar sore kali ini kita akan membahas tentang market update ya dan juga aplikasi Braze. Mungkin biar lebih enaknya kita tanya-tanya langsung nih sama hmm, narasumber kita Kang Toto Andiato, sambil saya sapa dulu coba ya. Halo, selamat sore Kang Toto. Ya, sore Mbak Intan dan sobat rider semua. Oke, Ya, kamera clear, suara clear ya. Apa kabar ya, nih Kang Toto? sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita bahas market update betul ya? Betul, untuk EduPes Senin ini kita seperti biasa ya, kita update market dulu nih. Dan juga nanti singgung terkait aplikasi Bright ya. Mungkin yang sobat trader yang masih bingung terkait aplikasi, boleh kita bantu share di sini dan juga untuk diskusi ya terkait mungkin tutorial aplikasi Bright-nya. Oke, siap. Mungkin tanpa berlama-lama ya, kita sambil nunggu juga nih Sobat Breeders lainnya yang Mm-mm. akan join ya. Langsung saja untuk layar dan tempatnya dipersilahkan tukang Toto share screen. Oke. Sebentar. Baik, udah terlihat, Mbak Intan? Sudah ya. Oke, sudah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat trader semua. Jadi untuk update market kita lihat ya untuk minggu kemarin sebetulnya ya. Di minggu kemarin ini IHSG mengalami pelemahan nih. Ini teman-teman kalau cek di sini itu mengalami pelemahan 1,4% ya. Ini ditopang oleh indeks LQ45 yang melemah 0,86 ya. Nah, kalau kita lihat chart juga IHSG agak koreksi ya dari puncaknya udah mencapai all time high baru sebetulnya ya, tapi masih di bawah. Dan minggu ini mungkin rasanya sih masih ada potensi untuk sideways ya ataupun koreksi. Dan terlihat untuk sampai hari ini di Senin ya sore sampai detik ini masih terjadi koreksi nih teman-teman ya 0,21 nih. Secara
only ini kalau kita lihat masih uptrend ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Kadang kalanya untuk uptrend itu nggak selalu naik ya. Dan minggu kemarin pada dasarnya ini koreksi sehat ya, koreksinya. Ya penting selama dia masih di channel uptrend dan support kuatnya belum ditembus ya, saya kira masih tenang ya. Nah, kecuali nanti ada berita news yang kurang bagus itu ya, ditambah IHSG-nya jebol support gitu ya. Nah, dan teman-teman baru hati-hati ataupun yang pegang barang ya sebaiknya dikurangi ya proporsinya gitu. Nah, menariknya di sini yang menjadi beban untuk penurunan kemarin nih teman-teman ya, yaitu adalah IDX infrastruktur di sini teman-teman ya yang mengalami penurunan. Ini topang oleh saham PP dan juga di sini IDX non cyclical yang mengalami pelemahan hampir 2% ya. Bahkan IDX basic nih turunnya 5,7% nih teman-teman. Jadi paling dalam ya. Tapi di sisi lain juga sektor yang mengalami penguatan masih ditopang oleh sektor finance khususnya di big bank ya teman-teman ya atau banking. Ini menjadi mover IHSG untuk mengalami penguatan nih teman-teman. Dan juga di sini yang mulai mengalami penguatan yaitu ada IDX cyclical ya di minggu kemarin ya sama IDX industri nih. Nah, teman-teman yang punya pegang saham-saham big bank mungkin masih bisa di hold ya untuk jangka panjang masih cukup potensial. Tapi untuk yang trading juga bisa. Kalau sudah capai TP ya bisa keluar dulu ya. Nanti ada koreksi sehat, teman-teman bisa masuk lagi. Pada dasarnya tentukan tujuan dulu ya. Oke. Nah, secara makroekonomi secara umum aman ya untuk Indonesia, tapi untuk global kita tahu saat ini masih isu utama terkait perang ya. Perang di Timur Tengah meluas nih. Jadi itu menjadi isu utama. Maka sektor-sektor di energi masih cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi fokus kita saya kira masih di seputar sektor itu dan mungkin teman-teman keep saja yang punya banking dan mungkin kalau mau trading ya di seputaran sektor energi dan juga shipping ya. Shipping ini pasti berdampak terhadap perdagangan ya. Kita tahu 2021 itu kenaikan shipping sangat potentially. Nah, ini itu karena adanya penurunan ya ataupun kurangnya tenaga kerja akibat COVID. Nah, saat ini dipicu utamanya oleh konflik ya antara di Timur Tengah dan juga pas kemarin juga ditimbulkan oleh perang Rusia Ukraina juga ya teman-teman. Jadi perang ini pasti akibatnya akan mendeliver harga energi itu akan semakin meningkat. Maka teman-teman fokus trading minggu ini ya saya kira masih di sektor energi ya. Seperti itu. Dan juga terkait dengan makronya masih di putaran prediksi ya untuk suku bunga ya bahwa suku bunga pasti di Januari ini akan tetap bertahan ya di kisaran kalau Indonesia 6% dan Amerika 5,2 sampai 5,5 ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa saham menarik teman-teman ya. Jadi saya langsung saja ke rekomendasi. Mungkin ada pertanyaan, Pak Toto ini sahamnya apa aja nih yang fundamentalnya oke gitu ya. Ini saya langsung bocorkan saja teman-teman. Ini list saham-saham yang secara fundamental itu oke. Ya, ini kita update ya berkala nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau pilih saham yang rekomen secara fundamental, nah ini teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, di sini kita bagikan semua sektor teman-teman ya, ada di sini. Dan semuanya kalau kita lihat upside-nya cukup lumayan ya. Jadi cara bacanya teman-teman lihat di sini ada kode, ada indeks ya. Sebentar saya pakai pen dulu. Nah, teman-teman ya, di sini ada kode, warnanya ya ganti dulu. Nah, kode di sini sahamnya, terus ada indeks ya teman-teman ya. Eh, Terus ada action, last price, maximal buys ya.
beda maksimal buy, target price, dan upside serta remake ataupun nanti kesimpulannya seperti apa ya teman-teman. Nah, di sini sudah dijelaskan di bawah, jadi teman-teman nggak usah bingung bahwa buy ini di sini rekomendasi beli. Jadi teman-teman kalau yang belum masuk bisa rekomendasikan buy saham ini. Terus ada hold, ini kita tahan atau tidak untuk dijual dulu ya teman-teman ya. Secara masih cukup oke, momentum dan juga fundamentalnya. Terus maksimal buy ya. Di sini teman-teman jangan beli lewat dari maksimal buy gitu ya. Kalau bisa di bawah justru bagus kalau di bawah. Tapi kalau belinya di atas itu kita tidak rekomen ya teman-teman ya. Jadi belinya itu di harga tersebut. Nah, beda maksimal buy di sini antara last price dengan maksimal buy ya. Nah, ini kalau di lebih apa beli bawah dari itu ya bagus gitu. Dan di sini ada yang nama target price. Ya, ini target untuk jual maupun sell ya teman-teman ya. Dan potensi upside-nya. Jadi potensi upside ini kita sudah lihat dari sisi valuasi dan juga mungkin momentumnya ya teman-teman ya. Nah, ini saham-saham di sektor tertentu. Pertama adalah sektor finansial dan banking ya. Ada BCA, BNI, BTN Mandiri ya, Bank Jago, BSI dan BTPN ya teman-teman ya. Nah, di sini juga dimasukkan indeksnya. Jadi ya, ini kategori saham masuk indeks kemana gitu ya teman-teman ya. Terus di bawahnya adalah actionnya. Jadi caranya teman-teman pilih mungkin di antara ini, nggak semua harus semuanya. Jadi teman-teman kalau di banking, saya cocoknya mungkin kalau tahu di BCA kayaknya, terus sama Mandiri gitu ya, atau Bank BRI boleh. Fokus aja di situ teman-teman. Nah, nanti tinggal lihat di sini target price-nya ya. Untuk BCA 12.000, BNI 7.000, BTN 2.000, Mandiri 7.300 ya. Oke. Nah, tinggal lihat di sini, teman-teman lihat di sini potensial upside-nya. Oh, bahwa yang paling besar ternyata ada di bank ini nih ya 94% nih, Bank BBYB ya. Bank BBYB. Oke. Nah, di sini ada maksimal base-nya di 386. Berarti kalau tinggal nunggu ya. Saat ini sudah udah masuk ya BBYB nih di 374 saat ini ya teman-teman ya. Nanti bisa dimaksimalkan di sini gitu. Terus di Shine itu juga teman-teman bisa lihat di sini bank Big Bank-nya ada BCA BNI bisa di cek juga. Oh ternyata upside-nya masih lumayan ya. Ada 24% sama 26%. Tapi posisi saat ini remake-nya yaitu masih white and see. Nah, pada dasarnya teman-teman white and see di sini ya kita masih lihat ya bagusnya ya mungkin baiknya ketika ada koreksi ya teman-teman gitu. Terus masuk ke sektor semen ya. Ini kita ada INTP, SMGR. So upside-nya juga masih cukup bagus nih teman-teman. Terus rokok, konstruksi. Jadi teman-teman tinggal cek di sini mana yang paling cocok dengan teman-teman ya. Pastinya juga harus kita lihat dulu secara umum laporan keuangan secara dasarnya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada juga ada industrial estate. Nah, teman-teman kalau tadi saya bantu sektornya yaitu ada sektor energi ya. Mungkin masih cukup menarik serta juga shipping. Nah, di sini tinggal teman-teman fokusnya ke sektor energi aja. Tadi ada banking, energi dan juga shipping ya teman-teman ya. Nah, bisa cek di sini. Oh, untuk energi ini ada mining nih, kayaknya masih cukup oke ya. Bisa dipantau ya di sini ya. Ada Medco, ada Rotin, Inco, Antam. Nah, lihat jangan ya, lihatnya yang wait and see ya. Mungkin teman-teman lihatnya yang kosong di sini. Oke, bisa fokus mungkin ke saham itu dan juga yang potensi upside-nya ya. Oh, di sini ada cukup besar nih, ada Timah 236% serta ada Inco. Ini Inco cukup bagus potensial upside-nya 100% lebih ya teman-teman ya gitu. And also teman-teman fokus di sini. Pada dasarnya ini yang kita tampilkan untuk yang di fundamental. Jangan sampai nih fundamental nih teman-teman ya, tapi teman-teman tradingnya nggak cocok gitu. Nah, kalau yang mau trading nih saya sudah share juga di sini ya, teman-teman. Ada beberapa yang untuk yang swing ya, gitu. Kalau tadi fundamental ya. Jadi kalau fundamental teman-teman buy and eh,
save ya atau udah simpen ya teman-teman. Buy and hold ya, buy and hold fokusnya. Nah, kalau teman-teman mau trading ataupun mau swing, ini teman-teman ada kita rekomendasikan ya yang swing yaitu ada Goto, MPMX, TAPG dan juga MAPI ini teman-teman. Nah, untuk TP1-nya Goto nih masih di 97 ya, masih jauh ya. Saat ini berada di kisaran berapa teman-teman boleh komen dong. Goto ya, Goto saat ini di harga 91 ya. 91 nih 5 juta lawan 5 juta nih teman-teman. Bid overnya ya cukup menarik. Dan volume saat ini turun dibandingkan kemarin ya. Artinya ini masih konsolidasi nih ya teman-teman ya. Nah ini masih belum naik boleh nih. Ataupun yang best buy-nya saya kira masih di 87, 88 ya untuk Goto ya. Kalau ada koreksi ini teman-teman boleh untuk buy nih Gotonya ya. Dan CL-nya jangan lupa pasang di 83 ya. Ini tipenya trade apa? Swing trade ya. Nah, kalau swing trade nih teman-teman udah tahu ya. Ini kisaran waktunya menengah ya ataupun enggak seperti day trade versinya. Terus ada MPMX nih, MPMX TP1-nya di 1130, CL 1020 ya, Roda, roda atau TA, otomatis? TAPG maupun juga ada MAPI. Oke, ada suara sepertinya ya. Kuben. Oke ya, ini ya. Bisa di-unmute ya nggak Mbak Intan ya? Oke, udah ya. Terus ada TAPG dan juga MAPI ya. Ini rekomendasi harian ya teman-teman ya. Yang belum masuk grup boleh nanti japri aja teman-teman. Pastinya nanti kita akan share terkait dengan informasi seperti ini ya. Jadi kita informasikan ini jenisnya ada yang swings ya, ada yang fundamental, dan juga ada yang day trade gitu. Nah, ini yang swing ini teman-teman boleh ya diperhatikan ya. Ini untuk swing jauh lebih santai. Jadi teman-teman buy, mungkin teman-teman yang kerja ya sudah kerja, yang penting pasang target pace dan juga stop loss. Dan untuk buy-nya teman-teman pastikan juga baiknya pas ada koreksi ya, pas ada koreksi ataupun mungkin pas ada breakout ya juga boleh gitu. Nah, itu momen yang tepat biasanya. Nah, ketika itu biasanya nggak lama dia mantul ya seperti itu dan naik lanjut seperti itu. Nah ini posisi yang bagus buat kita masuk ya teman-teman. Nah terkait update market nih teman-teman juga kalau kita perhatikan kita lagi ada IPO nih, IPO United. Ini teman-teman ada yang tahu ya produk sepeda United. Pasti juga teman-teman punya ya sepeda, pasti nggak jauh mereknya itu ya. Nah, kita lagi ada penawaran awal nih teman-teman ya, ataupun yang namanya book building gitu. Nah, untuk book building nih saat 11 sampai tanggal 22. Jadi teman-teman yang mau beli saham IPO, boleh nih teman-teman bisa pesan dari sekarang ya. Nah, nanti tanggal efektifnya 30 Januari nih. Jadi secara umum masih ini ya, masih cukup jauh, tapi untuk book buildingnya sebentar lagi nih. Jadi jangan sampai ketinggalan. Biasanya sih untuk book building ya, ca- dapatnya bisa lebih banyak nih teman-teman dibandingkan dengan pemesanan melalui pooling ya teman-teman ya. Nah, perkiraan penjatahannya tanggal 5 Februari ya. 5 Februari nanti dia ada penjatahan, dapatnya berapa. Nanti perkiraan tanggal distribusinya nih 6 Februari dan dia listingnya tanggal 7 Februari. Nah, secara fundamental untuk IPO United nih, kalau kita lihat produknya selain sepeda ya teman-teman ya, pastinya ada yang namanya sepeda motor listrik ya, yang berbasis EV gitu ya. Kalau kita lihat pemain utama di EV ini masih cukup sedikit ya teman-teman ya. Dan yang paling ini adalah Alfa, ada juga dari Indi ya, dari Indika Energy itu mengeluarkan Alfa, terus ada Electrum dari Goto dan juga Polytron ya. Nah, itu saat saya kira untuk EV ini motor listrik ini menarik ya teman-teman ya. Pada dasarnya nanti dia apakah charging maupun swipe untuk baterainya ya. Nah, perlu kita ketahui untuk United ini masih bentuknya charging ya. Jadi teman-teman mungkin harus siapkan colokan di rumah nanti di charging kalau mau beli motor listrik yang United ini. Dan secara fundamental nih teman-teman total asetnya cukup besar ya.
ini mencapai 832 miliar ya, hampir 1 triliun ya untuk aset dari United nih teman-teman. Nah, total hutang itu 617 ya teman-teman ya, miliar ya. Dan sebagian besar itu dalam hutang jangka pendek nih teman-teman ya. Jadi, artinya mungkin kurang dari 1 tahun ya, ataupun kurang dari 1 tahun atau 2 tahun maksimal gitu teman-teman ya. Itu 550 miliar dan jangka panjangnya, hutang jangka panjangnya itu 66 miliar. Jadi debt to equity rasionya cukup besar ya teman-teman ya. Ini kisaran 3 kali ya dari modal nih teman-teman ya. Jadi ini menjadi perhatian sebetulnya, tapi also ya kalau lihat prospeknya cukup bagus ya teman-teman ya, karena dia selain jualan sepeda tadi ada jualan motor listrik ya. Dan saya kira momentum motor listrik kadang lagi cukup bagus ya saat ini ya, masih, dan program pemerintah subsidinya masih cukup berjalan. Nanti dorongan dari pemerintah apakah maksimal atau tidak ya. Ya, jadi secara secara sektoral cukup menarik dan dia masih membukukan laba ya, di kisaran 87 miliar. Nah, ini yang paling penting sebetulnya teman-teman. Jadi modal sebesar ini dia menghasilkan laba kisaran 1% ya dari total aset dia, yaitu 87 miliarnya teman-teman. Nah, IPO-nya ini dia mengeluarkan 25% lembar saham. Saham ya teman-teman ya. Nanti yang ditawarkan 25% yaitu sebesar paling banyak 400 miliar ya. Jadi teman-teman dia butuh uang nih 400 miliar ya. Nah, nanti tujuannya buat apa? Kalau kita lihat prospektus ya, teman-teman nih bisa dicek juga di prospektus dari IPO United ini. Bentar ya, tadi saya cek sih. Nah, ini prospektusnya ya teman-teman ya, penggunaan dana ini buat modal kerja ya. Ini tinggal baca di sini. Rencana penggunaan dananya ya teman-teman ya. Dalam hal ini belum direalisasikan keseruan ya. Pada dasarnya ini buat pembelian bahan baku sepeda motor listrik atau e-moped, antara lain untuk pembelian frame, baterai, dinamo, wheelset, multi information display dan lain-lain. Nah, kalau lihat dari dana 400 miliar ini ya, untuk rencana penggunaannya ini cukup bagus ya. Mudah-mudahan nanti dia bisa lebih berkembang lagi nih ya. Dan laba di tahun ini juga diperkirakan akan tumbuh ya sebesar kisaran 10 sampai 15%. Jadi cukup cukup solid saya kira teman-teman. Ini kalau mau dibuka langsung boleh ya teman-teman ya. Ya, jadi untuk masa book building ini segera teman-teman jika tertarik untuk pembelian saham IPO boleh di book building dan juga di masa pooling ya teman-teman. Itu. Nah, nanti ketika teman-teman eh, mau gitu ya untuk pembelian saham IPO ini bisa dicek langsung sales name-nya, nanti bisa hubungi yang bersangkutan ya untuk minta surat penawaran dirinya ataupun POM untuk pemesanannya ya teman-teman ya. Karena masa book building ini terbatas, artinya dananya juga ditentukan minimal sekian ya teman-teman ya. Nanti ketika dananya nggak cukup bisa masuk ke pooling saja teman-teman gitu. Nah, itu untuk terkait dengan update market ya. Jadi teman-teman kalau mau trading tadi fokus di 3 sektor ya. Saya ulang lagi di 3 sektor nih teman-teman, yaitu ada sektor eh, banking ya, di banking ya, dan juga di sektor energi serta shipping ya. Itu saya kira yang menarik untuk kita cermati ya teman-teman ya. Untuk update market, mungkin apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke ya, oke. Ah, Mau langsung ke sesi tanya jawab, Kang Toto? ya, boleh mungkin ya. Nanti sebelum kita Ya, masuk ke ini ya. Heeh. ada di ada pertanyaan satu di kolom chat dari Kak Cildan. Tadi mumpung kita bahas IPO tuh ya, Kang Toto. Ya, Nah, mm-mm. pertanyaannya cukup bagus sih ini. Kalau misalkan saham-saham IPO itu biasanya yang dijadikan indikator atau pertimbangannya apa saja nih, Kang Toto? Kalau misalkan secara teknikal,
udah pasti ini ya historis pergerakannya belum ada ya di pasar. Betul, Paling betul. kita bisa apa namanya lihat dari prospektusnya. Nah, untuk prospektusnya sendiri mungkin apa aja nih Kang Toto yang bisa dijadikan indikator atau pertimbangan untuk kita beli atau enggak nih sahamnya. Ya, pertanyaannya bagus. Thank you, Kang Wildan. Pertama, kita sebagai investor pastinya harus mengetahui ya, dia bergerak di sektor apa gitu kan. Kadang ada yang suka ini nih, spekulasi ya teman-teman ya. Jadi saham itu jangan dibuat spekulasi, tapi kita harus tahu juga itu. Walaupun kita belinya cuma ya di bawah 1 juta gitu ya, atau uang yang kecil gitu ya, nggak jadi patokan itu teman-teman, karena itu akan jadi kebiasaan ya. Pastikan teman-teman ketahui juga sektornya. Jadi ada banyak kasus ketika nasabah beli saham IPO, dia hanya beli-beli aja gitu ya, karena eh, mungkin mindsetnya IPO ini pasti bakal naik gitu ya. Nah, sekarang ini lagi musim, bukan lagi musim sih, ada mungkin sebagian ya saham-saham yang pas IPO justru langsung turun. Nah, jadi teman-teman jangan kaget ya, jangan kaget. Nah, makanya kita harus lihat sektornya dulu. Nah, itu yang turun-turun itu kan banyaknya kan sektor konstruksi ya, konstruksi, properti gitu kan. Ya, karena kan kita tahu saat ini suku bunga lagi tinggi, terus juga banyak beberapa BUMN aja bisa collab gitu ya untuk di sektor konstruksi ya. Jadi teman-teman kalau ada sektor konstruksi yang mau listing ya, kita hindari dulu lah sebagai investor gitu yang cerdas gitu ya. Nah, kita lihat nih sektornya. Oh, ini United nih sektornya ternyata di manufacturing ya. Manufacturing apa? Oh, sepeda. Terus dia juga ada motor ya, elektronik motornya ya kan. Terus kita lihat kompetitornya ada nggak? Oh, ternyata ada nih, kayak Slis gitu ya, yang sudah go publiknya. Terus mungkin Toba, sebagian dia ada di Elektrum gitu ya, dan lain-lain. Oh, secara umum juga regulasinya gimana nih? Oh, regulasinya bagus nih, lagi ada subsidi motor listrik gitu kan. Ditambah malah tahun ini menjadi 10 juta. That's why oke lah. Secara sektor berarti bagus ya. Saya kira ini cukup bagus. Dan tahun kemarin juga beberapa sektor tersebut malah booming ya, gitu, naik signifikan gitu. Jadi mungkin tahun ini juga masih cukup menarik gitu, selama program pemerintahnya ini nanti benar-benar jalan gitu. Tahun kemarin emang subsidinya belum jalan karena belum maksimal ya. Tapi saat ini mungkin masih menunggu nanti pemilihan presiden dulu, baru mungkin bisa lebih agresif untuk apa, migrasi ya, atau ke energi greennya gitu teman-teman. Jadi secara sektoral cukup oke nih gitu kan. Nah, kalau udah oke, terus apa lagi? Nggak mungkin itu doang kan. Nah, teman-teman tinggal baca nih prospektusnya. Pertama dia ngeluarin uang seberapa besar gitu kan. Oh, dia ternyata cara lihatnya di sini aja nih teman-teman. Gampang kan. Ini yang ringkas nih. Saya pakai yang ringkas ya. Nggak pakai yang panjang gitu kan, atau yang full gitu ya. Nah, di sini nih teman-teman. Lihat laporan keuangan. Nah, di scroll ke bawah. Nah, atau enggak langsung ke penggunaan dana dulu nggak apa-apa ya, penggunaan dana di sini. Oh, ternyata dia uangnya digunakan buat bahan baku, tadi saya jelaskan ya. Heeh. Terus juga dia ngeluarin uangnya, tinggal cek di sini ya. Sebesar-besarnya itu 25% di sini ya, sebanyak-banyaknya 25%. Sorry, saya garis 25%, yaitu sebesar dananya 400 miliar. Catat tuh ya, teman-teman catat gitu. Oh, 25% 400 miliar. Terus scroll lagi ke bawah, tinggal lihat laporan keuangannya ya. Nanti di laporan keuangan tinggal catat nih aset ya. Aset lancarnya berapa ya kan? Oh, ini gede banget nih aset lancarnya. Jadi uang aset yang paling banyak itu ada di aset lancar. Cukup bagus ya. Terus juga total asetnya berapa nih? Oh, ternyata total asetnya 832 miliar. Cukup besar ya. Jadi dia wajar sih ngeluarin IPO 400 miliar dengan aset 800 miliar. Oh ya, artinya jangan sampai gini teman-teman, dia punya aset 100 miliar tapi IPO-nya 90 miliar. Kan hampir mendekati asetnya ya. Jadi itu terlalu besar menurut saya. Tapi kalau
Kalau 50% ya nggak terlalu besar ya, cukup lah, cukup oke gitu ya. Ataupun malah dia asetnya 100 miliar, Pak, IPO-nya malah 150 miliar. Ya, itu udah nggak logis lagi ya teman-teman ya. Jadi perhatikan total dana yang dia incar dan juga jumlah asetnya ya. Nah, di sini juga yang agak tricky sebetulnya utang bank ya teman-teman ya. Ini hutangnya dia cukup besar ya. Jadi yang 200 sorry, dari 800 aset ini ya ternyata setengahnya itu buat eh, dihasilkan oleh utang bank gitu ya. Ini jangka pendek, ditambah ini jangka pendek nih teman-teman. Jadi yang agak tricky sebetulnya ini nih teman-teman ya, utang jangka pendek. Terus nanti total hutangnya berapa? Nah, tinggal dicek di sini. Nah, oke, total hutangnya berapa gitu. Nah, ini 550 ya, gitu. Terus total hutang jangka panjangnya, jadi total hutang jangka pendek ditambah jangka panjang berapa ya? Nah, segitu. Ini 600 ya, 600 miliar. Dan kita lihat berarti sisanya adalah modal dia, yaitu 215 miliar. Jadi ini utangnya cukup besar ya teman-teman ya, 3 kali lipat dari modal, ataupun lebih dari 50% dari total asetnya ya. Itu total asetnya 800, utangnya 600 gitu. Itu. Terus selanjutnya lihat labanya ya. Nah, tinggal teman-teman lihat laba di sini. Oh, ternyata laba berjalannya itu di kisaran level segini nih teman-teman ya. Tadi yang aku catat berarti EBITDA-nya ya. Laba berjalannya yaitu 46 miliar ya. 46 miliar ini laba bersih ya. Ya, kalau yang 87 tadi yaitu laba kotor ya, EBITDA. Nah, ini lihat laba bersihnya. Oh, berarti berapa persen nih dari total aset dia? Ternyata cuma 0,5% nih teman-teman gitu. So, kalau udah laba juga masih cukup oke ya teman-teman ya. Nanti kita tinggal cek di sini. Oh, dia sempat kemarin turun ya, 2022 nih, apa 2024 ya, naik sisi lumayan ya teman-teman ya. 2020 juga masih cukup profit gitu ya. Nah, itu fokus ke situ dulu. Nah, tinggal teman-teman nanti cek di valuasi ya. Nah, sorry. Nah, di sini nih, dia catatannya seperti ini aja sederhana. Pada dasarnya dia nilai asetnya dari 832 miliar ini, dia menaikkan value perusahaannya menjadi 1,6 ya. Ya kan teman-teman ya. Karena dia IPO-nya aja 25% 400 miliar gitu ya. Jadi 400 miliar kalau full 100% maka nilai perusahaan itu dihargai 1,6 triliun gitu ya. Kok mahal banget atau wajar ya teman-teman ya. Coba teman-teman cek saham-saham yang IPO. Ini masih mending ya 2 kali lipat ya. Kalau yang sebelumnya itu dihargai sampai 4 kali lipat maupun 3 kali lipat ya. Nah, itu ditambah juga saham brand ya. Kita tahu brand dan lain-lain itu juga dihargai 2,5 kali. Bahkan ada yang 3 kali lipat itu dari modalnya. Jadi modalnya dia contohnya 8 triliun, dia dihargai jadi eh, jadi dihargai 26 triliun. Jadi 3 kali lipat dari modal dia. Nah, ini saya kira kalau 2 kali lipat masih wajar ya. Jadi kalau dibilang saham IPO ada yang murah, nggak ada ya teman-teman. Pasti dihargai mahal gitu. Ya semuanya begitu ya teman-teman ya aturannya ya. Nah, tinggal dicek di sini. Oh, jadi ini laba bersihnya ternyata teman-teman dia ya laba bersihnya itu, sorry, laba bersihnya itu tadi ya setengahnya ya, yaitu 46 ya, 46 miliar ya. 46 miliar nih teman-teman. Jadi 0,5% ya dari total asetnya. Ya, also cukup oke lah ya. Dia masih bisa tumbuh, nggak rugi juga cukup bagus nih teman-teman. Nanti mudah-mudahan dengan tambahan modal 400 miliar ini, dia akan menambahkan modal di sini ya teman-teman ya. Jadi modalnya nanti bertambah jadi kisaran 600 ya. Mungkin sama dengan hutangnya gitu. Jadi hutang sama modal ini akan sama nih teman-teman. Dan ini bisa menambah peningkatan laba untuk United ke depannya ya teman-teman. Mungkin itu Kang Cildan untuk menjawab pertanyaan IPO. Jadi kalau lihat valuasi ini mahal ya mahal. Tapi dilihat 2 kali lipat ya dihargai 2 kali lipat. Jadi PBV-nya itu 2 kali lah PBV-nya.
gitu. Nanti kalau ada yang di bawah ini mungkin itu jauh lebih oke ya. Contohnya mungkin dia IPO-nya di eh, total value perusahaannya di harganya sama dengan asetnya. Nah, itu cakep banget itu. Tapi ini juga saya kira cukup murah ya dibandingkan dengan saham-saham yang IPO sebelumnya gitu. Itu Kang apa Sildan dan Mbak Intan. Oke, Kang Toto, mungkin kita lanjut ke next. Next itu ya. Oke, terkait aplikasi nih teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke terkait aplikasi ya. Ini terkait konsultasi saham mungkin di akhir ya, Kang Cildan ya. Untuk tutorial aplikasi ini pada dasarnya teman-teman saya back ulang kembali. Jadi teman-teman harus ketahui dulu ya bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Ini kalau kita perhatikan nih aplikasi Bright Easy ya. Kita bagaimana ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang sering masuk ke kita. Jadi pertanyaan yang pertama bagi investor pemula mungkin karena RDN-nya masih kosong ya. Jadi suka nanya, Pak Toto gimana cara chop up dana gitu ya. Saya udah nggak sabar untuk beli saham gitu. Nah teman-teman tinggal masuk atau login di aplikasi Bright-nya. Nah ini tampilan awal aplikasi Bright ya teman-teman ya. Nanti di sini bisa terlihat ya. Ini kalau ada mau running trade juga bisa di sini. Gitu. Nanti muncul running trade di sini ya. Nah, pertama klik yang sebelah kanan atas nih, titik tiga ini ya. Di sebelah search, itu titik tiga ini teman-teman tinggal klik. Nanti muncul seperti ini ya. Ada Toto Andrianto. Nah, ada tanda panah sebelah kanannya ini ya. Teman-teman tinggal klik ini ya. Nanti akan muncul di sini informasi akun, bank penarikan, telepon, email, dan alamat. Ini teman-teman tinggal cek di sini informasi akun ya. Informasi akun. Nanti dread semua keluar. Ini ada SID, SRE. Ini SID, SRE juga penting ya. Biasanya buat pendaftaran EIPO ya. Kalau teman-teman yang baru mau daftar EIPO, itu bisa langsung daftarkan. Nanti di save di sini nomor SID dan SRE-nya ya teman-teman ya. Itu. Ini nomor KTP ya, ini V-nya. Nah, yang paling penting di paling bawah nih ada nomor rekening RDN itu ya. Nah, di sini tinggal teman-teman copy ataupun salin ya. Nanti disalin, terus teman-teman pindah ke mobile banking, nanti akan langsung di top up itu ke nomor rekening tersebut ya. Yang paling penting ketika transfer jangan lupa sesuai dengan yang nama kita ya. Kalau beda gitu ya, oh kok aku transfernya ke Mas Toto nih, ya jangan ditransfer ya teman-teman ya. Pastinya harus sama gitu, nama teman-teman semua gitu. Nah kalau ada beda, jangan ditransfer. Nanti bisa cek, tanyakan ke salesnya ya. Gitu. Terus yang kedua juga bank terkait bank penarikan. Jadi ini untuk withdrawal ya teman-teman harus di save juga. Ini pastikan bank withdrawalnya sesuai ya. Itu apa masih aktif nomor rekeningnya gitu. Terus terkait dengan lupa password ya, banyak-banyak juga teman-teman ada yang sering lupa password ya. Jangan khawatir nih teman-teman bisa langsung di apa cek ataupun klik lupa password di aplikasi Bright-nya ya. Sebelum login tuh ada tuh klik lupa password. Nanti akan otomatis nih teman-teman di reset. Pastikan email dan user ID-nya tahu ya teman-teman ya gitu. Tapi kalau lupa user ID bisa langsung di reset juga, diklik lupa user ID gitu. Nah, bagaimana cara pembelian? Pembelian yang simple nih teman-teman di sini ya. Ini Bright Easy ini sudah cukup simple, maka teman-teman pastinya harus sudah paham ya. Dan langsung saya kira langsung paham nih teman-teman. Nah, di sini ada beli, jual, portofolio, favorit, rekomendasi saham, ya, penarikan dana dan penambahan dana. Gitu. Jadi kalau cara beli ini teman-teman tinggal klik buy di sini ya. Oke ya. Setelah itu teman-teman pastikan tentukan dulu sahamnya apa. Contohnya saya mau beli tadi yang Pak Toto bilang sektor energi yang lagi bagus gitu ya. Sektor energi tadi ada Adaro gitu ya.
tinggal klik di sini ada row ini teman-teman. Nah, ini ada row nih. Ada rownya ada banyak loh tuh. Pilih yang mana gitu ya. Ada row apa nih? Kok ada RHB-nya? Nah, ini yang disebut dengan ETF ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau beli ya beli, tapi pastikan paham dulu. Nah, ini kalau mau beli sahamnya paling atas ya. Ada row Energi Indonesia gitu. Nah, kalau yang bawah ini sekuritas nih yang mengeluarkannya ya. Nah, teman-teman pilih yang paling atas ada row. Nah, setelah itu akan muncul nih harganya. Nah, tinggal lihat ke bawah. Oh, ada bid over nih ya. Nah, ini namanya sistem sistem lelang ya. Yang belum paham, ini namanya sistem sistem lelang. Jadi sistem lelang ini ada harga penawaran beli dan juga harga penawaran untuk jual gitu. Nah, kalau kita lihat harga saat ini ya, teman-teman ya, kalau mau beli langsung lihat di harga over ya, di 2510. Kalau mau beli langsung gitu ya. Nah, kalau mau jual, tinggal lihat yang bid. Oh, 2500. Pak Toto kalau di luar harga ini gimana? Ya posisinya pasti antri ya. Contohnya saya mau beli Adaro nih di 2400. Bisa, bisa. Tapi posisinya antri di bawah ya di sini nih. Di bawah 2410 nih. Ya, dan harus melewati yang ini dulu gitu. Tembok tebal ini. Dapat nggak? Ya nggak dapat. Antri ya gitu. Simpel ya, gampang ya. Nah, kalau mau jual juga sama, nanti dilihat di sebelah sini. Ya, kalau saya mau jual 2600 dapat gak? Ya, nggak dapat lah. Saat ini soalnya 2500 itu. Nah, kalau mau antri juga boleh, silahkan pasang antri. Saya mau nawar lah gitu ya, 2540 boleh di sini ya, teman-teman ya. Pasti depannya ada antrian 21.000 lot ya, teman-teman. Gitu. Sampai sini paham ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada harga belinya. Nanti tinggal masukkan nih harga belinya. Wah, saya emang nggak usah pusing-pusing lah. Langsung beli hajar kanan aja. Ya, beli harga saat ini, harga market ya, 2510. Dan nanti akan muncul nih jumlah nominalnya. Mau berdasarkan jumlah lot juga boleh. Atau saya mau beli 50 lot aja. Uang gua banyak gitu ya, boleh. Nah, nanti akan muncul di sini 12 juta sekian ya, teman-teman ya. Nah, ini di sini juga beli dengan apa? Bisa cash, bisa buying power, terserah teman-teman ya. Mau beli buying power boleh, mau pakai cash boleh. Ini kebetulan cash yang akun satu lagi nol semua ya teman-teman ya. Tapi nggak usah khawatir. Nah, ini nggak apa-apa. Kita coba cek dulu ya. Heeh. Kita langsung eksekusi buy ya teman-teman ya. Oke, eksekusi buy nih. Ya, kita trading bareng, trading trading bareng kayak gini teman-teman. Nah, ini oke ya. Nah, tinggal klik pesanan. Nah, di pesanan ini ternyata reject nih teman-teman ya. Nah, rejectnya kenapa? Nah, tinggal dicek di sini. OMS reject upper limit nih. Nah, jadi kita nggak ada duit lah pada dasarnya ya teman-teman ya. Artinya kita di luar dari batasan nih. Gitu. Oke, ya. Sampai sini paham ya. Terus kalau sudah punya nih, ternyata saya sudah punya, mau jual gimana? Boleh di sini ya. Nanti muncul di sini sahamnya. Klik gitu ya. Mau jual boleh ataupun lewat dari depan boleh di sini. Di menu utama ya jual. Nanti kalau mau jual teman-teman lihat di sebelah kanan. Oh, saya emang nggak ribet langsung weh hajar kiri gitu ya. Boleh nih teman-teman. Punya 50 lot langsung. Wih, keren. 12,5 juta ya, Bapak Ibu ya. Oke, nanti di sini tinggal klik jual. Nanti confirm, diklik jual lagi gitu. Nah, nanti tinggal lihat order apa oke. Kalau lihat order sini sini. Oh, reject semua ternyata. Ya nggak apa-apa ya. Di sini juga karena kalau nggak punya barang pasti reject ya teman-teman. Tapi kalau punya barang dia karena saat ini udah pre-closing ya nanti dia tetap jadi open nih teman-teman gitu. Terus sering bertanya lagi cara penarikan dana gimana? Butuh duit nih gitu ya. Ternyata saham itu bisa diambil uangnya ya teman-teman ya. Kalau kita top up dana, kita juga bisa tarik dana gitu. Sama seperti e-wallet dan lain-lain teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir nggak liquid. Nah, ternyata liquid nih teman-teman bisa penarikan dana gitu. Nah, tinggal di sini penarikan dana ya. Di penarikan dana ini teman-teman bisa cek ketentuan ya, informasi penarikan dana. Jadi input pengajuan penarikan dana setiap hari 24 jam ya pengajuannya dari
jangan sampai lewat dari jam ini. Pastikan dong lebih baiknya jam 11 ya. Input pengajuannya karena di hari libur maka akan diproses di hari bursa gitu. Jadi suka banyak yang komplain terkait kok saya penarikan dana hari Sabtu ya. Kok nggak masuk hari itu? Ya libur ya teman-teman ya. Nah, makan masuk di hari Senin gitu. Nah, kalau hari Minggu gimana? Sama ya, nanti diproses di hari Senin gitu. Nah, kalau lewat dari jam 11 gimana? Nah, maka akan terproses di esok hari gitu. Makanya kalau mau masuk hari itu juga, nih teman-teman pastikan sebelum jam 11 ya. Nah, di sini ada informasi wajib wajib ya menjaga saldo 50.000. Ya, jadi kalau dananya ada 1 juta, ya bisa diambilnya kisaran level 950 ya maksimal ya teman-teman gitu. Oke ya, sampai penarikan dana mudah sekali teman-teman. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Ini aman ya teman-teman ya. Terus juga kalau mau tambah dana di sini ya. Kalau mau lihat rekomendasi saham gimana gitu ya. Nah, gampang kali teman-teman. Ini udah sangat simpel ya. Nah, ini rekomendasi saham ya. Ingat ya, di sini ada strategi masing-masing ya. Ada yang trend trade ya, strategi rekomendasinya, ada yang swing trade, ada yang day trade ya. Ini teman-teman kalau yang day trade nanti diperlakukan dengan ten trade yang nggak cocok teman-teman. Terus ada yang day trade tapi diperlakukan dengan swing trade ya juga nggak cocok. Jadi pastikan teman-teman tahu dulu ya strategi yang dilakukan. Nah di sini juga sudah ada informasi terkait target price dan juga stop loss itu. Ya, kita juga share kok di grup WAG. Jadi kalau teman-teman di sini atau ketinggalan di WAG bisa cek di sini. Ini sama ya informasinya teman-teman gitu. Terkait dengan aplikasi, mungkin teman-teman suka bingung juga ya, bagaimana mungkin cara apa eh, menganalisa nih, ya kan? Saya mau mau analisa saham secara fundamental nih Pak Toto, mau lihat laporan keuangan saham Adaro terakhir gimana gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Ya kan di yang versi isi ini nggak ada ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal switch ke yang versi Pro ya. Nah, switchnya itu tadi klik yang sebelah kanan atas ya, titik dua itu, nanti tinggal ubah ke mode Pro. Nah, di sini akan tampil nih teman-teman ya, mode Pro-nya gitu. Mode Pro ini mode yang jauh lebih ini ya teman-teman ya, lebih lengkap nih. Nanti tinggal cek di sini di bagian ranking analysis ya. Di menu ranking analysis. Ini kalau kita minimize cukup banyak ya menunya ya teman-teman ya. Oh, ini kita minimize semua. Oke. Nah, kalau kita lihat minimize di sini, klik yang ranking analysis, nanti muncul financial statement. Ya, ini tinggal diklik saja. Nah, di sini muncul nih laporan keuangan BRI. Nah, kita tinggal ganti di atasnya ke saham Adaro gitu. Adaro gimana nih secara total sales? Oh, total salesnya naik ternyata ya dari kuartal 2 ke kuartal 3 naik lumayan cukup signifikan ya. Nah, di sini ada HPP-nya berapa, earning before interest-nya berapa, net income-nya segini. Ya, nanti muncul EPS-nya segini gitu. Yo, secara umum pasti ini teman-teman udah tahu ya, PER-nya berapa, PBV-nya berapa. Ini PBV-nya masih murah sekali teman-teman ya, 0,87 ya, PER-nya 3,61. Ini sangat cukup murah ya teman-teman ya. ROA-nya juga cukup besar nih, 15,64 dan ROE-nya 23%. Ini lebih dari 2 digit ya ROE-nya ya teman-teman ya. So, secara fundamental Adaro cukup menarik. Nanti tinggal teman-teman masuk ke teknikalnya ya. Nanti untuk teknikal kita gunakan yang versi desktop ya. Ataupun nanti bisa lihat chatnya yang di sini. Bisa chat yang ini ya teman-teman ya. Oke. Don't show again. Bentar ya. Yes. Nah, di sini ada row ya. Ada row muncul seperti ini nih teman-teman. Nanti catnya narik ya. Oh, ada row udah mulai naik ya. Dia dari level sini dia ada penguatan ya.
Dan saat ini masih di atas moving average 20. Jadi untuk Adaro cukup menarik. Dia ada gap down juga nih. Nanti targetnya dia di kisaran 2.500. Ya, 2.500 sekian ya teman-teman ya. 2.580 nih untuk target Adaro. So, saya kira juga masih cukup oke ya teman-teman. Itu. Nah, ini cara bagaimana untuk melihat chat ya yang sederhana nih teman-teman. Ini sederhana maksudnya yang pakai mobile ya. Nah, kalau yang lebih lengkap, ada indikator dan lain-lain, teman-teman gunakan yang versi desktop untuk melihat secara lengkap untuk chatnya ya sebagai analisa teknikal gitu. Nah, itu teman-teman ya yang paling sering teman-teman tanyakan terkait aplikasi. Jadi pada dasarnya mudah ya untuk langsung bisa bertransaksi. Jadi bagi investor pemula maupun teman-teman yang baru join ya, ini menarik sekali untuk kita gunakan ya. Nah, di samping itu juga pertanyaan lain kalau saya mau beli reksadana gimana? Nah, ini gampang ya, teman-teman tinggal klik di sini reksadana ya. Ini kan ada saham, reksadana dan juga obligasi ya. Terus ada reksadana nih. Oh, reksadananya menarik nih. Pak Toto, oke ya, bagus ya. Nah, ini teman-teman tinggal bisa cek ya di produk daftar produk ya di sini. Nanti akan muncul reksadana-reksadana yang unggul paling atas ya. Nah, di sini ada semua, ada yang sesuai dengan jenisnya ya. Ada reksadana pendapatan tetap, ada campuran, pasar uang, dan juga saham. Ini teman-teman sebelum beli makanya harus cek dulu ya. Ini kok reksadana pasar saham gede banget nih Pak Toto. Imbal hasilnya ya 11% loh. Mengalahkan reksadana yang lain. Ya, karena saham-sahamnya juga menguat ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat Sailendra, BNP Paribas, ini saham-saham yang kelolaan dianya lagi mengalami penguatan gitu. Nanti kalau underlyingnya pun sahamnya koreksi, maka juga kinerja koreksi. Nah, kalau pasar uang lebih aman ya teman-teman ya. Walaupun ini kecil, tapi ini ibaratnya kayak deposito lah teman-teman gitu. Nah, kalau campuran nih campuran ya. Ini hampir sama dengan saham nih paling bagusnya juga. Dan pendapatan tetap ini fokusnya ke obligasi ya. Obligasi jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, ini reksadana ya. Dan di situ juga kita atau pernah share nih terkait obligasi gitu ya. Saya mau beli obligasi dong. Boleh. Ya, di obligasi ini juga teman-teman kalau mau beli yang IPO gampang ya teman-teman ya, tinggal di sini nih. Oke, iya, sorry. Oke ya, ini untuk yang sekunder ya. Tapi kalau untuk yang IPO nih teman-teman perlu yang melalui yang pro ya. Switch sini, nanti klik menu, maka di sini klik bond. Nah, cari di sini yang EIPO ya, EIPO obligasi. Kemarin ada penawaran nih yang menarik, yang bagus. Ada IPO apa ya teman-teman ya? Yang sektornya corporate ya teman-teman ya. Oke, di sini ya. Ini nih obligasi ya. Yang paling oke di sini returnnya yaitu mudorobah ya. Ini kiat pup and paper nih tahap 4. Kuponnya yaitu di level 10 sampai 10,5 10,25% ya. Nah, ini cukup menarik nih teman-teman ya kuponnya ya 10% nih. Masa book building ya teman-teman tinggal klik ini nanti tinggal lanjutkan ya prosesnya pesan. Nanti pesannya di sini juga ada minimalnya berapa ya. Ini nggak harus gede kok teman-teman ya. Nah, jumlah kuota yang tersedia di sini juga ada. Nanti minimal pemesanan di sini ada ya. Minimum pemesanan 5 juta nih. Ya teman-teman tinggal masukkan gitu. Ini lumayan banget nih 10% mah. Ya, lebih-lebih dari eh, kupon SBN ya teman-teman ya. Ini 10% besar banget nih teman-teman. Gitu. Jadi menariknya itu ya ketika IPO ya teman-teman bisa hold saja sampai maturity sampai beres itu ya. Gitu. Jadi maksimal itu untuk itunya kuponnya. Nah, kalau kira-kira nanti butuh dana
bisa juga dijual. Tapi pada dasarnya ada masa holdnya dulu ya gitu. Sebelum bisa dijual gitu. Baik, mungkin itu aja untuk tutorialnya ya, teman-teman. Silakan kita diskusi untuk sore harinya. Sore hari ini juga. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Iya, Kang Toto. Boleh tanya dikit nih ya, Kang Toto, Oh terkait iya, aplikasi Bryce. Kebetulan memang banyak yang disampaikan dengan nasabah juga. Biasanya setelah melakukan penjualan saham, itu mereka suka bingung nih, kok dananya belum masuk ke RDN. Satu, yang pertama, yang itu. Kedua, mungkin pertanyaan lanjutannya adalah setelah penjualan saham, kenapa saya nggak bisa tarik dananya nih, Kang Toto, gitu. oh oke 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 ya. Oh bentar. Oke, pertanyaannya bagus ya. Teman-teman, kalau pertanyaan itu simpel nih. Saya coba switch dulu bentar ya. Ke mana nih? Switchnya ke mana ya? Ke menu, Menu ya. ya, Oke, switch ke easy ya. oke. Settlement of account. Bentar, Oh. isi dulu. Oke ya, ini udah. Nah, teman-teman, pertanyaannya gini. Ada yang sering bertanya, pertanyaannya kok dananya belum masuk gitu ya. Ini teman-teman tinggal cek di sini, pastikan ya, teman-teman ketika habis jual itu ada yang namanya settlement. Jadi nggak bisa langsung ditarik ya. Contohnya nih, saya jualnya hari ini ya. Hari ini hari apa? Hari Senin ya teman-teman ya. Nah Senin settlementnya berapa untuk produk saham? Settlementnya 2 hari kerja ya, 2 hari kerja. Maka dia akan masuk settlementnya itu di hari Rabu gitu. Nah Rabu itu dananya udah ready, asalkan teman-teman ya nggak ada transaksi lah gitu ya. Ataupun ada transaksi itu nggak ada pembelian atau penjualan di hari berikutnya gitu. Nah contohnya gini, habis jual nih ternyata masuk di uangnya di sini gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini nanti dananya udah ready atau belum gitu ya. Ataupun nanti cek di penarikan dana di sini. Ya, kas yang dapat ditariknya berapa? Nanti di sini akan muncul gitu ya, teman-teman ya. Di sini akan muncul jumlah dana yang siap diambil. Nah, kalaupun nanti contohnya nih hari Senin saya jualan, terus Selasanya ada transaksi jual beli gitu ya. Terus juga Rabunya juga ada transaksi jual beli. Itu biasanya ada yang settlement ya, settlement. Nah, nanti tinggal dicek aja di sini settlementnya berapa yang sudah ready diambil gitu. Nah, kalau mau diambil semua ya teman-teman jangan ada transaksi dulu selama 2 hari berikutnya gitu. Ya, kalau udah mau jualan ya, terus saya mau tarik Pak Toto, mungkin yang hasil penjualannya ya udah teman-teman baiknya mending jangan dulu ada transaksi di 2 hari berikutnya gitu. Nanti dia akan langsung muncul nih di kas yang dapat ditarik berapa gitu ya muncul di sini. Nah terus menyambung pertanyaan tadi, eh pertanyaan kedua gimana ya Mbak Intan ya? Iya, tadi terkait satu mungkin dananya belum masuk ke RDN, kedua belum bisa penarikan dana. Ya udah ya berarti udah kejawab ya. Ya jadi kalau belum bisa apa kepenarikan dana gitu ya, kok masih nol terus berarti itu belum settlement gitu ya. Tinggal dicek nih di sini ada transaksi nggak hari ini gitu ya. Ataupun gini nih, pagi-pagi hari nih, saya pasang ada transaksi buy gitu ya. Padahal dananya mau diambil tuh. Maka di sini bisa aja nol ya dananya ya, karena sudah ada ketarik oleh orderan untuk beli gitu. Makanya kalau mau diambil sarannya ya di hari itu gitu ya, ya jangan ada transaksi dulu gitu. Kalaupun nanti mau menggunakan buying power, nih teman-teman juga pastikan apa kita gunakan penarikan dulu, utamakan penarikan dan dulu, baru nanti kita gunakan yang namanya buying power gitu ya. Nah nanti bisa cek di riwayat kas di sini, masih akan muncul
hasil penarikannya ya teman-teman. Nanti bisa dicek kalau ada kendala ya. Biasanya kalau nomor rekeningnya nggak sesuai gitu ya, maka nggak usah khawatir dia akan balik lagi ke RDN gitu, ke RDN teman-teman. Ya, itu Mbak Intan. Oke, oke. Ini banyak pertanyaan yang masuk nanyain saham ya ternyata. Ada Oh SIDO, iya, ada BRMS, ada INKP. Paling kita lanjut dulu ke bedah fiturnya dulu ya, Kang Toto ya. ya, mm, Di aplikasi ada fitur advance order yang GTC itu, Kang Toto. Maksudnya apa oh, ya? oke oke. Wih, mantep nih Pak Kang Cildan udah gunakan conditional order ya. Oke, oh, itu namanya good till cancel ya. Jadi good till cancel kalau kita translate nih ke bahasa Kazakhstan ataupun Indonesia nih teman-teman ya. Jadi itu tuh orderan yang nggak akan tercancel selama belum match gitu ya, ataupun masa waktunya masih berjalan itu. Ini contohnya gini nih. Ini teman-teman bisa temukan GTC itu ketika teman-teman klik menu ya. Kita switch dulu ya ke Pro ya. Switch ke Pro. Nah, nanti di sini ada yang namanya Edge Fund Order ya. Aduh, Edge Fund Order. Ini bahasa Inggrisnya agak rumit ya. Terus di sini teman ada yang namanya GTC order ya. Tadi GTC pengertiannya apa? Good till cancel. Jadi dia orderan yang terus menerus selama dia belum match ya akan terus ter deliver gitu ya. Nah maka tujuannya itu di situ ya. Eh, ini bisa buy maupun juga bisa sell. Ini tinggal tentukan aja nih. Contoh untuk buy ya. Pak Toto saya mau beli saham Adaro karena saya nawar ya, penawar gitu ya, pedagang di pasar. Saya mau nawar deh Adaro di 2.400 gitu loh. Oke, nggak apa-apa. 400, 10 lot. Oke ya, 10 lot. Nah, 10 lot. Terus paling antilnya tentukan dulu. Mau sampai kapan gitu ya, Kang Cildan ya teman-teman ya. Oke, saya sebulan aja deh sampai 15 Februari. 15 Februari. Oke. Nah, setelah itu tinggal checklist ini. Nah, terus kita order nih, kan? Kita order. Oke, bye. Maksudnya apa setelah itu? Nah, tinggal teman-teman lihat di sini di ads fund order listnya. Bentar ya. Di ads fund order list. Nah, oh reject juga. Nah, ini jadi dia selama 1 bulan ke depan nih teman-teman ya, dia akan terus terdeliver untuk beli saham Adaro ini gitu, nih teman-teman ya. Nah, ini belum ada value-nya kayaknya ya, apa belum ada asetnya. Nah, jadi teman-teman untuk yang GTC ini dia akan terus menerus terdeliver setiap hari ya. Eh, nanti ketika harganya 4.000 2.400 ya, maka dia akan otomatis ke trigger. Nah, nanti apakah match atau tidak nanti tinggal dicek ya di situ ya teman-teman ya. Udah match atau belum. Nanti kalau belum ya dia akan terus mendeliver lagi nih teman-teman. Ya, itu sih. Jadi pada dasarnya untuk yang good till cancel ini bagus ya teman-teman ya. Lebih simple untuk penggunaannya. Nah, kalau untuk jual gimana? Sama juga ya teman-teman ya. Nanti tinggal di sini tentukan. Contoh saya mau take profit Adaro di 3.000 gitu ya. Kalau 3.000 masih jauh ya. Ada 500 poin lagi gitu. Nah, daripada kita input setiap hari gitu, nih Kang Cildan bisa juga gunakan Goodwill Cancel ini ya. Goodwill Cancel 1 bulan ke depan di harga 3.000 gitu. Jadi selama belum match mah dia akan terus terkontrol ya selama 1 bulan ke depan gitu. Itu. Jadi ini memberikan kemudahan teman-teman yang sibuk kerja. Saya tiap hari sibuk kerja ataupun nguli nih Pak Toto ya. Saya mau coba untuk trading gimana caranya kita bisa gunakan yang namanya Goodwill Cancel ini. Jadi Goodwill Cancel ini membantu kita untuk pasang harga di harga tertentu sampai waktu tertentu ya. Jadi sangat menarik teman-teman. Nah ini pertanyaan bagus. Kalau udah sampai sini berarti Kang Cildan artinya udah ada parang ataupun mau udah bisa gunakan conditional order ya ataupun advance order gitu. Mungkin itu penjelasannya Kang Mbak Intan ya.
Siap. Jadi sebenarnya kalau terkait advance order itu ada banyak ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Tapi yang tadi dibahas adalah itu good till cancel ya. Jadi kalau misalkan nggak pengen pasang order yang sama setiap hari gitu ya, kalau nunggu lakunya apa namanya susah gitu, Mm-mm. bisa gunakan GTC order. Jadi otomatis by system setiap hari akan di input ordernya atau dijalankan sampai dengan jumlah aksi beli atau aksi jualnya terpenuhi jumlah lotnya gitu ya. Mm-mm. Betul. Oke, cukup jelas. Terima kasih. Mungkin satu lagi nih, Kang Toto, fitur Ya, di aplikasi Braise itu yang terkait gain dan loss. ya ini ya, Kang Cidan ya. Jadi di menu count and report nih teman-teman ada yang namanya gain and loss. Nah, gain and loss ini kalau kita perhatikan ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita cek di sini ada posisi buy and sell. Nah, ini ada contohnya nih ya. Saya ada contohnya nih. Nah, penjelasannya seperti ini nih. Kalau kita perhatikan ya, dia ini memberikan kita kemudahan ya untuk menentukan eh, scoring ya, gain and loss-nya. Dan pastikan di bulan yang sama ya. Contohnya gini, saya beli energi nih ya, beli energi itu jamnya sama ya di tanggal 12 bulan Januari tanggal 1. Ataupun bulannya masih sama gitu. Saya beli tanggal 1, jualnya tanggal 20 Januari. Maka itu masih bisa terrecord. Tapi kalau beda 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 tanggal itu pasti nanti akan terdeteksinya di transaksi aja gitu. Nah, ini contoh di saham energi ya. Karena kan ini penjualan semua nih, nggak ada beli ya. Nah, kalau energi nih buy dan sell-nya di hari yang sama nih. Ini kalau kita lihat di sini Kang Cildan ya ada pembelian ya. Ini dua di harga 244 ya dan dia dijual ya di harga 248. Jadi secara umum ada selisih ya yaitu 4 poin ya. Nah, 4 poin ini tinggal dicek di sini yaitu ini 200 lot ya. Bentar ya. Tinggal digeser ke sini ya. Nah, maka di sini ada profit loss ya. Di sini profit ya. Ini kalau yang ini saya jual yang base dan BMTR nih rugi ya 1.000, ini rugi 5.000. Tapi untuk yang ini mengalami apa profit 75.000. Nah, di samping itu nanti terlihat juga sorry, end balance-nya ya. Oke. Ada biayanya ya di sini ya teman-teman ya, yaitu 4.800. Also, jadi ini memberikan cara kita ya untuk melihat transaksi ini. Itu. Nah, di bawahnya juga ada saham Goto di sini juga sama ya teman-teman transaksi seperti itu. Jadi profit and loss ini untuk melihat posisi kita rugi atau untung gitu. Nah, di sini ada tambahan juga di sini biayanya. Jadi ini memberikan gambaran ke kita kalau kita transaksi di saham yang sama maka akan terlihat di sini profit and loss-nya. Ya. Ini sangat membantu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman daripada ngitung gitu saya tadi profitnya berapa bisa cek di sini. Dan kalau nanti transaksinya di bulan yang sama ini maka akan langsung terlihat ya teman-teman ya. Itu lebih jelas gitu. Jadi kalau di bulan yang beda maka di sini hanya ada penjualan saja sesuai dengan harga appraise gitu. Kadang kan yang menjadi agak simpel sebetulnya gini, ketika kita transaksinya itu nggak full ya. Jadi contoh saya awalnya beli nih gotok gitu ya di harga 90 ya kan. Terus turun, saya appraise down lagi, gotok di 85, 100 lot, 100 lot itu ya. Nah, maka ada average ya, harga rata-rata gitu ya. Nah, terus saya jual eh, di 90 apa 87 gitu ya. Itu 100 lot, masih ada sisa 100 lot. Nah, maka akan dihitungnya
itu sesuai harga pembelian ya teman-teman gitu. Nah, maka kita perlu lihat harga average-nya. Maka itu dilihatnya dari harga average rata-ratanya gitu. Maka bisa aja dia minus gitu. Padahal kita mungkin ada pembelian di bawah ya di 85-nya kita jual dulu gitu. Nah, untuk yang 90-nya belum kita jual gitu. Tapi kita ngitungnya dari sisi average-nya gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi pada dasarnya kalau full ya, saya beli Goto 100 lot, terus jual lagi 100 lot gitu ya. Nah, itu langsung menghitung profit and loss-nya lebih jelas di sini gitu. Nah, langsung terlihat. Saya punya 200 lot, langsung jual lagi 200 lot gitu semuanya. Nah, ini langsung akan terlihat profit loss di sini gitu. Ini lebih memudahkan ya, teman-teman. Begitu Kang Cildan dan Mbak Intan ya. Iya, Kang Toto. Itu kayaknya jadi pertanyaan terakhir nih. Ya, Sobat Breeder mungkin yang kalau mau bahas terkait fundamental ataupun teknikal gitu ya. Kalau misalkan butuh cepat bisa langsung japri ke salesnya ya atau BA-nya. Kalau misalkan mau bahas lebih detail atau lebih dalam, nanti kita ketemu lagi di EduFest hari Rabu ya, Kang Toto ya, Rabu ya, terkait Rabu. fundamental maupun teknikal ya. Mm-mm. Selang-seling gantian, nanti bisa kita bahas di sana. Nah, itu tadi cukup banyak ya kita belajar terkait aplikasi Bright. Mudah-mudahan menjadi apa namanya booster buat teman-teman memanfaatkan fasilitas Braille-nya lebih lebih oke lagi ya. Terima kasih buat Kang Toto nih udah banyak atas pemaparan materinya hari ini. Semoga itu bisa dapat menunjang ini ya, menunjang trading maupun investasi sobat trader semua. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih juga untuk sobat breeders yang udah join. Nanti join kembali di hari Rabu ya di jam yang sama di jam 3 sore. Eh, eh, Mungkin dari Kang Toto ada closing statement lagi. Udah cukup sih Mbak Intan tadi fokusnya ya untuk minggu ini. Mungkin bisa cek sektor-sektor tertentu. Eh, jadi kita fokus kalau yang mau trading di situ aja. Siap, tadi udah disampaikan beberapa ya. Atau nanti kalau misalkan butuh datanya Ya, ada di WA Group ya Kang Toto ya. ya ada di WA Group nanti share. Terkait research dan data-data tadi yang sudah dipaparkan. Oke, itu dia. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Happy trading, happy investing, dan selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih Mbak Intan dan Sobat Trader semua.